Sebelum Anda menonton video berikut ini, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Jadi itu anggota. Main poli apa, Bang? Main poli. Oke, udah ya. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Putar. Ya, foto bersama. Sekarang oke, Pak. Oke.
Posyandu jiwa, Pak. Posyandu Jiwa. khusus jiwa Laskar Panji untuk Kecamatan Tanjung Beringin, Desa Nagur, secara resmi saya nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Sasa sama Bapak. Siap saya terima. Izin, Pak. Oke, Pak. Kalau duduk tak nampak. Anak pelanduk mati di kampak. Kalau duduk aku tak nampak. Banten lah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Yang kami hormati orang-orang tua kami, tuan-tuan guru kami, Pak Ustadz, para ustazah maupun Bilal dan seluruh warga daripada Desa Bagan Kualo. Yang saya hormati para pejabat pemerintah hadir bersama kami, satu kepala dinas tata ruang dan pemukiman, ini Pak Martian Purba. Kalau ada lampu yang mati jalan, lampu umum yang gelap, ada pokok kayu yang tidak ditobang, tak ada tangganya, Bapak Martian inilah yang mengurusnya. Ada taman-taman. Kemudian kami hormati kepala juga PU dan tata ruang Bapak Johan Sinago. Assalamualaikum. Kalau jalan ini hotpik rusak, ada pula sedikit lagi di sana itu Batang Kualo yang belum nyambung kemari. Ini Bapak PU udah lewat tadi, udah tengoknya. Disalah sekejap lagi dibangun nyala itu. Tepuk tangan dulu sama Bapak PU. Yang kami hormati, tadi ada kepala dinas sosial, udah menyebar entah kemana-mana. Ada kepala dinas kesehatan juga, ada ibu asisten satu pemerintahan, ada juga tadi bagian inspektorat desa juga sudah menyebar kemana-mana. Dan tentu saja camat daripada Tanjung Beringin, Bapak Saprudi, dan layang-layang terbang melayang jatuh di tanah di gambar wayang. Saya sama Bagan Kuala ini sangatlah sayang kepada kepala desanya, namanya Sabril, selalu terbayang. Inilah pula yang kau dihormati. Cuman semenjak kami tak jumpa berapa bulan ini, tambah gemuk aku tengok dia. Ya ampun, orang gemuk itu kadang-kadang ada penyakit, hati-hati. Cuma aku ini bahaya nih. Jadi Bapak dan seluruh saudara, tokoh-tokoh masyarakat, di sini ada Pak Jalal, ada Pak Denan, ya, dan semuanya Pak I, dia ada Pak Sopian, tadi sana Pak Sopian, apa? Yahya, ibu-ibu semuanya. Kalau aku sebut namanya satu-satu sampai sore tak siap-siap. Pertama tentu kita mengucap pujian syukur kepada Allah SWT. Kita berlangkah rezeki pertemuan sore hari ini dalam keadaan baik. Yang kedua, bagi kita umat Muhammad tidak lupa pula ucapkan salam beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan kerabatnya. Insya Allah kita semua mendapat syafaatnya di akhir. Kami datang kemari Bu dalam rangkaian tugas melihat proyek-proyek yang dibangun oleh desa pada tahun 2019. Satu yang nampak tadi jelas yaitu Dusun 2 ya, tanah lapang itu. Di Dusun 2 itu ada tanah lapang bola. Itu yang kami tengok. Bukan hayalan, bukan pula impian. Udah aku tengok tadi memang betul ada tanah lapang, ada tiang gawang,
muka belakang ada bendera merah kuning, cuman rumputnya yang tak ada. Nah, jadi serupa dengan tanah lapang di Arab Saudi, ada rumput kayak di gurun pasir ya. Tapi itu pun disyukurilah. Nah, mencari tanah lapang seluas itu payah di pinggir laut. Jadi pasti anak-anak kita untuk main bola sudah lebih setengah mati pun istilahnya cukuplah tanah lapang itu untuk membuat berkeringat. Ini disyukuri. Jadi kami tidak melihat itu, sudah kami lihat sudah sah. Semuanya kami syukuri. Insya Allah Bagan Kuala ini menjadi kampung yang terdepan di Kecamatan Tanjung Beringin ini. Kalau kita bersyukur seperti kata Al-Quran surah Ar-Rahim, la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa kita yang bersyukur akan diberi nikmat lagi, apabila kita berkufur atau kufur nikmat, ketahuilah siksa atau azabku amatlah pedih. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, diperkuatlah terus persatuan kesatuan, perbanyak sembahyang dan berdoa, perbanyak zikir, perbanyak sholat tahajud dan juga sholat duha. Agar apa? Agar kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun taubatun warabbun ghafur. Saya habis ini ditanggung oleh Pak Sapril, kepala desa ini. Nak dibawanya aku keliling-keliling naik kereta. Kenapa naik kereta? Karena supaya bisa menengok jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang becek, jalan-jalan yang belum bagus. Kalau naik motor jalan bagus saja nampak. Nah, jadi diantarkannya aku naik kereta. Satu lagi yang perlu syukuri, kampung kita ini dulu disebut kampung hutan lindung. Nah, kabupaten berusaha. Kalau hutan lindung tak bisa diapa-apai. Ada pun orang hendak membangun di situ, tak berani pemerintah mengasih izin. Kalau tak jadi izin ya tak jadi pembangunan. Dulu pernah kejadian seperti itu. Ada jalan mau dibangun di sini terpaksa digeser tempat lain. Karena Departemen Dalam Negeri tak mengasih. Tindakanlah itu kalau dalam hutan nggak boleh, kan gitu kan. Oleh sebab itu kita bersyukur. Insya Allah kalau kampung kita ini keluar dari yang disebut dengan hutan lindung, segala macam pembangunan yang ada boleh dikeluarkan izinnya. Saya berani meneken, karena saya tidak akan menyalahi aturan kalau saya teken. Tapi kalau tidak ada izin, artinya tidak akan banyak yang bisa dibangun. Jadi kesyukuran ini tadi sudah sampaikan Pak Sapril, bahwa Bapeda kita terus berupaya. Waktu belum datang COVID yang lalu, tahun lalu, tapi juga bawa di sini orang dari kementerian supaya apa? Supaya muara Sungai Bedagu ini diperdalam sampai 1 kilometer ke tengah sana, dipasang batu kanan kiri, dikasih talut, baru diteruk yang di dalamnya supaya kapal bot kita itu bisa keluar masuk walaupun pasang kecil. Nah itu yang sudah kita usulkan. Tapi gara-gara COVID udah ditinjau, udah digambar, udah dianggarkan semuanya, kita sabar. Insya Allah COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali membangun kampung kita yang kita tuju. Yang terakhir, saya berterima kasih kepada Pak Bambang dan kawan-kawan yang pada hari ini juga melakukan gerakan aksi sosial di kampung Bagan Kuala ini. Yang pasti, kalau Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur pun badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada talas. Laju-laju, perahu laju, lajunya sampai ke kota Melati. Perlulah lupa kain dan baju, jangan lupakan Bapak Bupati. Nah itulah dulu, kalau ada apa namanya, biarlah orang bertanam dulu, kita tetap bertanam padi. Biarlah orang menebar musuh, kita tetap bertanam budi. Insya Allah budi yang baik tadi dikenang. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Kalau lupa pula, tidak ada pegang baru kalau lawan lupakan. Oke bang. Jalan-jalan ke kampung baru.
Bunga Indah dan Jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama lupakan jangan. Ini orang Melayu kan lebih pantun. Orang Aceh belum lanjut bahasa Aceh. Lagi 1, 2, 3. Pendidikan sedang beragam. Oke. Putra dan seragam Pak Bupati Firman ke Bapak, tamu keselamatan saya serahkan ke Bapak kembali. Saya terima Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Bapak Bupati dalam rangka monitoring pembangunan dana APBD 2019 kepada Bapak Nasir, Kepala Desa Tebing Tinggi. Siap, saya terima Bapak Bupati untuk cek lapangan di Desa Tebing Tinggi. Nah, sekarang Tebing Tinggi kan sudah selesai. Udah ini aja, kuasa yang lain. Bapak Bupati ke Desa Cirebay selesai pengecekan di Desa Tebing Tinggi. Saya siap terima. Saya siap terima untuk kedatangan Bapak Bupati ke Desa Tebing Tinggi. Ada bantuan teknis. Terima kasih. Jalan serta manfaat kepada masyarakat itu apa kira-kira, Pak? Baik, dari tahun 2015 dulu, saya selalu mengatakan Bupati Serang Bedagai itu harus bugilir dan bugilan. Bugilir itu Bupati gila tali air. Bugilan itu Bupati gila bangun jalan. Nah, untuk tali air atau irigasi di Serang Bedagai ini untuk irigasi besar ya, DI yang 3.000 hektar ke atas itu sudah selesai. Mulai dari bendung Sungai Ular sampai bendung Bajayu itu sudah selesai. Nah, untuk irigasi kabupaten provinsi itu masih ada yang rehab sifatnya. Tapi artinya seluruh sawah yang jumlahnya hampir 40.000 hektar di sini tidak ada lagi yang tidak mendapat pengairan teknis. Nah, itu bugilir. Tapi kalau bugilan, panjang jalan kita ini kabupaten 1.600 km. Jadi kalau 1 tahun bisa dilakukan 100 km hot mix, itu 16 tahun itu. Nah, baru bisa selesai tembus. Nah, tapi saya bisa sampaikan pertumbuhan pembangunan jalan di Kabupaten Serang Bedagai hot mix tidak kurang dari 10 sampai 12% setiap tahun dilakukan. Jadi lebih kurang 160 km itu yang sudah di hot mix. Tapi selain itu ada jalan seperti ini Lapen, ya karena sekarang desa sudah bisa membangun infrastruktur. Seperti Desa Mangga 2 ini, Dusun 3 ini sudah di Lapen. Seperti ini pun sudah lumayan kalau semua desa seperti ini. Ya. Kalau untuk tali air sendiri, Pak, angka pembangunannya bisa disampaikan kira-kira, Pak? Tali air itu ada 3 tahapan. 1 sampai 1.000 hektar itu kabupaten, 1.000 sampai 3.000 hektar provinsi. Di atas 3.000 hektar itu pusat. Jadi irigasi Sungai Ular itu 18.500 hektar itu pusat. Ya, tetapi kabupaten tetap berkoordinasi kepada pusat itu. Nah, tapi untuk P3A-nya dan IP3A-nya, itu Perhimpunan Petani Pemakai Air itu dibina oleh dinas kita. Ya, melalui dulu ada Wisem dan lain-lain. Kemudian ada 3 yang besar-besar kita. Irigasi Sungai Ular 18.500, irigasi Belutu namanya itu 5.800, irigasi Bajayu itu lebih kurang 12 sampai 13.000 hektar. Itu semuanya kita koordinasi dengan pusat melalui BWS 2 Provinsi Sumatera Utara. Di akhir masa jabatan Bapak, program Bapak dari awal tahun hingga akhir ini gimana, Pak, pencapaian? Dari segi pencapaian kita hampir sekarang ini 90% tercapai, ya. Bahkan ada yang sudah melewati, ya, untuk kedatangan wisata misalnya. Untung karena masalahnya karena ada Covid belakangan ini kita sudah punya wisata tani, sudah datangi dari luar negeri segala macam, tetapi karena Covid istilahnya. Tapi dari segi pencapaian target tercapai untuk pariwisata, jumlah 1 juta pengunjung dalam 1 tahun itu kita dapat di Serang Bedagai. Terima kasih.